Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta. Ya, rapat digelar hari Senin sore tepatnya mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri serta wakil menteri. Untuk mengetahui apa saja yang dibahas dalam rapat kabinet, segera kita terhubung dengan jurnalis NTV Hasbialloh yang saat ini berada di Istana bersama juru kamera Muhammad Reza. Hasbi, selamat sore. Apakah rapat saat ini masih berlangsung dan apa agenda utama rapat kabinet hari ini? Ya baik Doni, dari tadi pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sebenarnya rapat kabinet paripurna ini sudah berlangsung hampir 2 jam. Kemudian ada beberapa hal memang yang disampaikan, hampir seluruhnya juga dari Kabinet Merah Putih, baik itu dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga turut hadir untuk menyimak sama-sama bagaimana evaluasi kinerja pemerintah selama 6 bulan. Kemudian tentu di sini ada 28 kebijakan yang didorong oleh Prabowo Subianto sudah berjalan di 6 bulan lalu melakukan evaluasi tadi secara merinci. Bahkan yang biasanya pengantar ini disampaikan kepada wartawan itu hanya 10 atau 5 menit, kini hampir 1 jam wartawan dipersilahkan untuk hadir di ruangan bersama para menteri, kepala badan maupun juga wakil menteri lainnya untuk sama-sama mendengarkan begitu. Antara lain tadi salah satunya yang menjadi konsentrasi adalah MBG, bagaimana tadi Presiden Prabowo maksud saya telah menyatakan bahwa hampir 99% program makan bergizi gratis ini berhasil. Memang ada beberapa kekurangan, namun ini perlu dimaklumkan karena memang program ini baru berjalan dari bulan Maret. Kemudian juga ada beberapa hal lainnya seperti petani yang meminta pupuk agar secara langsung diberikan kepada petani-petani langsung dari pabrik langsung kepada petani, lalu tanpa ada birokrasi yang menyulitkan juga sudah terselenggara. Lalu kemudian nantinya akan ada sekolah rakyat yang sudah direncanakan baik itu dari Kemensos berkoordinasi dengan PU, lalu juga beberapa stakeholder lainnya seperti Menteri Pendidikan untuk mewujudkan beberapa hal yang memang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu di sini juga yang menarik adalah tadi terlihatnya Hasan Nasbi selaku juru bicara maupun juga kepala kantor komunikasi kepresidenan PCO yang sebelumnya pada minggu lalu ini terlihat mengundurkan diri, sudah merilis video, lalu kemudian juga menandatangani surat kemunduran diri, lalu kemudian tadi terlihat hadir. Ini menjadi tanda tanya, kita juga ingin melihat dan juga menunggu statement dari Hasan Nasbi yang mana tentu akan menjadi hal yang baru karena sudah menunjukkan surat pengunduran diri, akan tetapi justru tadi terlihat hadir di rapat kabinet. Nah, memang saat kami tanyakan, memang Presiden Prabowo Subianto ini tidak bersedia kalau Hasan Nasbi mundur dari jabatannya. Kemudian memang sebelumnya telah digantikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai juru bicara, kemudian ada keputusan dari Hasan Nasbi untuk mundur. Dan tadi Prabowo Subianto juga menyinggung dengan sedikit kelakar kalau memang ada yang baru-baru dari pasukannya, yaitu menteri-menteri maupun juga kepala lembaga dan kepala badan. Ini wajar saja karena masih baru menjabat. Akan tapi apabila senior-senior seperti Erlangga Hartarto, kemudian Zulhas, lalu AHY, ada juga seperti Bahlil Lahadalia yang memang membuat kesalahan, ini tidak boleh, penekanannya seperti itu oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu kemudian sisanya Presiden juga menyinggung soal isu-isu lain, mulai dari ketahanan pangan hingga soal ekonomi, bagaimana terbangunnya Danantara, lalu banyak hal lainnya yang mencakup hampir seluruh isu yang kita tahu semenjak Prabowo Subianto dan Rakabuming Raka ini memimpin pemerintahan dari bulan Oktober hingga bulan Mei 2025 kali ini. Dan tentu kita nantinya masih menunggu statement-statement lainnya dari menteri yang hadir. Saat ini mereka sedang keluar dari ruang kabinet menuju ke arah mobil. Biasanya ada sesi doorstop, dan di sesi doorstop tersebut mereka akan menjawab hal-hal yang tentu masih menjadi pertanyaan publik begitu, Doni. Baik Hasbi, terima kasih liputannya. Kami menantikan perkembangan berikutnya di kesempatan berikutnya. Selamat kembali bertugas Hasbialloh melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta.